Pejuang langit yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya mau kasih tahu nih amalan yang simple, mudah, gampang, tapi bisa membuat seluruh urusan kita dimudahkan Allah. Akan bikin seluruh problematika dilancarkan, diberi jalan keluar oleh Allah Azza wa Jalla. Apa itu namanya? Salatul duha, salat duha. Dahsyatnya sholat duha dirasakan Dedi Sumardi, petani milenial asal Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sejak lama tak pernah sekalipun melewatkannya, sampai-sampai ia merasa berdosa jika sekali aja melewatkannya. Dari kebiasaan sederhana ini, rezekinya ngalir deras. Namanya kini dikenal di kalangan petani buah naga se-Indonesia. Nah, Pejuang Langit, fakta ini bikin Anof penasaran dan tertarik berjumpa dengan petani buah naga, Dedi Sumardi, untuk menggali jalur langitnya. Sejauh mana sholat duha berdampak pada jalan hidupnya? 2 rakaat sholat duha, 2 menit, 3 menit, tapi luar biasa akan merubah. Seperti sosok Dedi ini, dia dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla menanam satu buah yang penuh manfaat, namanya buah naga. Ya, kita tahu buah naga ini vitaminnya 30 kali lipat dari buah jeruk. Anti inflamasi, buah yang subhanallah penuh keberkahan, manfaat kalau kita makan. Beliau nanam dan diiringi doa bahwa buah ini tumbuh karena Allah, bukan tumbuh dengan sendirinya. Bukan tumbuh sekedar karena dikasih air, dikasih pupuk. Kalau Allah berkehendak tumbuh, Allah berkehendak hama, tanaman, hewan yang merusak tanaman. Tapi Allah Azza wa Jalla memudahkan beliau. Pejuang Langit, dengan omsetnya yang mencapai 30 hingga 40 juta rupiah setiap bulannya, Kang Dedi mampu mengembangkan lebih dari 15 varietas buah naga. Mulai dari yang warna kuning, buah naga yang teksturnya kenyal mirip jeli, sampai rasanya yang mirip dengan kelapa muda. Puluhan ribu bibitnya sudah tersebar ke seluruh penjuru negeri. Yang paling populer adalah jenis Green Giant, dengan perpaduan rasa yang unik, antara kelapa, melon, klengkeng, dan soda, yang semuanya bisa didapatkan hanya dalam satu buah naga. Pejuang Langit, siapa sangka, semua pencapaian Dedi ini lahir dari perjuangan yang dulu penuh jatuh bangun. Tapi, Dedi percaya, selama terhubung lewat jalur langit, semua jadi mungkin. Mas Anof, jadi saya punya cerita lama sebetulnya, jadi ya mengenang masa lalu lah sebetulnya. Jadi saya berangkat sampai sekarang ini memang dulu kelam sekali ceritanya. Baik. Nah, jadi memang buah naga ini cukup lama, Mas. Saya belajar dari 2011, tapi banyak gagalnya waktu itu. 2011 sudah mulai? Udah mulai. Itu pas SMK itu, udah mulai. Baik. Nah, lalu gimana perkembangannya pada saat itu? Jadi saya yang memang nggak punya apa-apa, keilmuan nggak punya, uang nggak punya, tapi saya modal berani aja, modal berani. Akhirnya saya memberanikan diri untuk belajar budidaya ini. Nah, ternyata Mas, pas saya nanam itu, jadi dia nggak bisa berbuah, Mas, pohonnya itu. Saya sampai kecewa, nunggu 2 tahun, saya babatin semua. Dibabat Dibabat, semuanya? disikat, dihabisin. Ya Allah. Saking kecewanya nggak jadi buah terus. Baik. Jadi ya udah jadi tanaman hias seperti ini aja jadinya? Ya meramati mana-mana aja. Oh. Hanya cabangnya aja yang kemana-mana banyak gitu. Pejuang Langit, Dedi pantang menyerah, selalu memegang satu prinsip, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Pada tahun 2014 jadi titik baliknya. Ingin melepas kecewa dan menatap masa depan, Dedi mulai menata diri. Dengan penuh harapan, ia kembali menanam bibit buah naga, langkah kecil yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Nah, kalau kita memang ya serba kekurangan waktu itu, ya ngandelin yang ada aja, warnet ya solusinya. Gitu. Jadi akhirnya main warnet aja. Emangnya pada saat itu buah naga lagi tren atau gimana? Nah, jadi 2014 itu memang pemerintah lagi gencar-gencarin juga buah naga. Nah, kebetulan waktu itu saya udah lihat peluang bahwa di luar negeri, di California waktu itu saya lihat, di California jenis buah naga A sedang tren waktu itu. Baik. Nah, saya pikir bisa nih kalau ke kita kan gitu. Akhirnya saya cari informasi lah gitu. Masya Allah.
terlepas ya waktu itu sumber dayanya pendukung waktu itu nggak ada ya. Sama Cuman sekali. berawal dari warnet tuh. Dari warnet. Dan bisa melihat peluang nih Kang Betul, Dedi nih. betul. Alhamdulillah. Pejuang Langit, di balik ikhtiar yang berliku ternyata diam-diam Dedi menempuh jalur langit yang tak pernah henti ia lakukan, sholat duha. Amalan ini sudah ia rutinkan sejak remaja dan sampai hari ini ia tak pernah sekalipun melewatkannya. Bagi Dedi, inilah sumber kekuatan sekaligus kunci keberkahan hidupnya. Jadi saya memang dari zaman SMK ya. Saya zaman SMK itu zaman mau kuliah, saya memang agak sedikit rajin sholat duha waktu itu. Karena waktu di kampus saya banyak bergaul sama anak-anak LDK kayak gitulah. Iya. Rohis ya? Rohis lah. Jadi coba ya belajar gitu lah. Nggak tahu akhirnya terbuka sendiri. Nah waktu itu saya tesnya saya itu. Jadi saya kehilangan kunci waktu itu, kunci rumah, kunci motor kalau nggak salah apa lupa. Jadi saya sholat duha, saya berdoa, ternyata itu langsung dikabul, Ya langsung Allah, ketemu. Alhamdulillah. Nah dari situ saya percaya bahwa memang salah satu upaya saya untuk mendekatkan diri kepada Allah selain yang 5 waktu, saya tambah dengan sholat duha sampai sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi sholat duha itu waktu itu salah satu amalan ya? Ya, yang membantu pembuka rezeki ya? Betul. Alhamdulillah. Betul. Ya, ini yang diyakini Dedi dengan merutinkan sholat duha. Udah terpatri dalam benak dan hatinya sejak lama, sholat sunnah ini bisa mengubah hidupnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang awalnya Dedi hanya mampu menanam di 1 petak lahan buah naga, kini ia telah berhasil mengembangkannya hingga mencapai 6 hektar. Nah, Kang, dari amalan-amalan tersebut, apa sih yang akan rasakan secara pribadi? Kan memang berat waktu saat itu kan ekonomi. Dan gimana keberkahannya sekarang? Kalau saya dari dulu memang selalu optimis sih. Jadi memang karena katanya sih kalau memang kita ngerjakan sholat duha itu yang 4 rakaat ya terutama. Jadi kita dijamin katanya sehari itu sampai besoknya lagi rezeki kita dijamin. Jadi selalu optimis itu. Pejuang Langit, sebenarnya sholat duha itu sebaiknya dilakukan berapa rakaat? Karena kadang dianjurkan 4 rakaat seperti yang rutin dilakukan Dedi, tapi kadang disebut 2 rakaat. Coba simak penjelasan Ustadz kita ini. Pejuang langit yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau ingin pintu langit terbuka untuk kita, lewat sholat duha. Sholat duha ini boleh dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau paling akhir 8 rakaat. Baru 2 rakaat aja udah dahsyat. Bagaimana kalau 8 rakaat? Dimudahkan urusan dunia akhirat kita. Kan biasanya tuh kalau pagi-pagi kan kuliah waktu itu ya, sama kerja. Ya. Tetap disempatkan waktu Ya, itu? jadi memang pas zaman kuliah, kebetulan kuliahnya sih agak santai ya, jadi agak siangan. Pagi-pagi ya sholat duha dulu, atau sebelum ke kebun biasanya sholat duha dulu. Masya Allah. Nah kan sholat duha tuh terbagi lagi tuh kan, ada Betul, 3 waktu. Biasanya lakuin di waktu yang... Kalau saya paling awal sih biasanya. Di awal waktu ya? Iya betul. Karena di jam-jam itu terus memang biasanya lebih orang lagi pada sibuk-sibuknya, kita lagi ngerjain itu sih, itu yang paling kita cari sih di situ. Masya Allah, sholat duha ternyata pejuang langit. Akhirnya Allah bisa ngasih rezeki lewat jalur langit. Pejuang Langit, bagi sebagian orang, waktu pelaksanaan sholat duha cukup krusial karena bertepatan dengan sibuknya kerja. Sebaliknya, bagi Dedi, waktu ini justru waktu yang sangat berharga untuk mengetuk pintu langit. Ya, para ulama mengatakan ini sholat isyraq, ada juga yang mengatakan inilah awal sholat duha. Ketika terbitnya matahari. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan mengecewakan orang yang berharap optimisme kepada Allah Azza wa Jalla lewat jalur langit kali ini, yaitu sholat duha. Sebelum menikmati keberkahan dari buah naga, Dedi terbiasa berjuang sejak remaja. Maklum, kondisi keluarganya yang hanya sebagai petani, penghasilannya sangat pas-pasan. Pejuang Langit, demi mengubah nasib, semua pekerjaan dijalani Dedi. Dari kuli bangunan, tukang parkir, sampai nyortir limbah pabrik. Kerjanya pun tak kenal lelah.
dari Ba'da Isya sampai tengah malam. Biaya kuliah diupayakannya sedemikian rupa dengan cara bekerja di kebun jeruk milik orang lain. Selain itu ada doa-doa khusus nggak atau minta doa ke siapa gitu ke orang tua? Ya memang dari zaman dulu, zaman sekolah sih, kalau saya ke orang tua bilang jadi jangan kasih saya uang tapi cukup doa aja sih, itu aja sih. Terus memang alhamdulillah ibu di sana tahajudnya memang nggak pernah berhenti, itu sih. Oke, Salah satunya itu yang kita sampai saat ini bisa di titik ini. Perlahan tapi pasti, berkat kegigihan dan jalur langitnya yang istiqomah, Dedi berhasil menciptakan varietas buah naga dengan bentuk dan rasa yang beragam. Karena keilmuan saya pertanian, saya sekolah kuliah juga jurusan pertanian, jadi sedikit-sedikit tahu tentang cara menyerangkan tanaman, artinya membuat varietas baru. Baik. Nah ilmu itu saya terapkan di sini, ternyata berhasil juga. Alhamdulillah. Akhirnya jadilah beberapa varietas sih sebetulnya. Ada Golden King itu jadi dulu itu ada buah naga golden yang saya bawa dari Thailand, kita perbarui jadi Golden King. Kalau awalnya Golden Isis dari Thailand, terus Golden King kita buat. Nah terus ada lagi yang paling fenomena itu Green Giant yang 1 juta satu batang itu. Emang kualitasnya ketara nggak? Karena ini jenis baru yang memang nggak ada di seluruh dunia, nggak ada. Ini asli dari Subang? Asli buatan sendiri. Masya Allah. Apa yang membuat ini bisa mahal? Karena unik. Pertama buahnya itu punya 5 rasa. 5 rasa? 5 rasa. Dalam satu buah Dalam itu? satu buah. Dia punya rasa melon, rasa kelengkeng, kelapa, soda, sama ada banyak macam lah. Dedi mulai merasakan keberkahannya. Di lahan miliknya sendiri, kini ia memperkerjakan 12 karyawan. Semuanya diambil dari tetangga sekitar. Beberapa di antaranya bahkan pernah ikut membantu di perjalanan hidupnya. Baginya, ini bukan sekedar usaha, tapi cara berbagi rezeki dan membalas kebaikan orang-orang yang pernah hadir di masa sulitnya. Nah, Pejuang Langit, Kang Dedi ini luar biasa kisah hidupnya. Terlepas waktu itu banyak sekali keterbatasan Kang ya untuk Sangat mendapatkan informasi. Betul. Tapi alhamdulillah dengan semangat, ikhtiar, dan amalan sholat duha tadi betul. membuat rasa ingin tahu beliau wah menggebu-gebu Betul. supaya mendapatkan keberkahan. Apalagi ditambah ilmu yang didapat dari Betul. perkuliahan tadi. Betul, Masya Allah. Jangan lupa ditiru nih yang kayak gini ya. Masya Allah. Pejuang langit yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Dedi mengajarkan kepada saya, kepada kita semua, arti tentang komitmen konsisten menjalankan amalan. Dia tidak pernah melepaskan yang namanya sholat duha. Setiap hari. Kalau dia tidak sholat duha, seperti dia kehilangan uang ratusan juta. Seperti dia kehilangan harta yang begitu banyak. Begitulah orang beriman. Harta yang paling mahal bagi kita adalah dekat sama Allah. Bukan sekedar fulus, uang akan habis. Makanan yang kita makan akan jadi kotoran. Na'udzubillah min dzalik. Allah kalau sayang sama kita, Allah akan membuat kita dekat sama Allah. Jadi kalau kita dapat harta membuat kita jauh dari Allah, itu bukan nikmat. Inilah musibah. Tapi ketika kita dapat musibah membuat kita dekat sama Allah, inilah sesungguhnya nikmat. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kullu ni'mah tuba'iduka anillah fahiya balaya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Setiap nikmat yang kamu sangka itu nikmat menjauhkan kamu dari Allah, itulah musibah sesungguhnya. Tapi Dedi mendapatkan nikmat dari Allah, komitmen konsisten di jalan sholat duha setiap hari. Ya begitupun kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah ini kita dapat husnul khatimah. Saya yakin pejuang langit semuanya pengen dapat surga, dapat jannah, dapat ridha Allah, dapat kemudahan. Jangan pernah kita sekalipun tidak berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berharap sama Allah, Allah akan kabulkan seluruh permintaannya. Siapa yang pesimis sama Allah, Allah akan bikin dia susah. Allah akan cabut kebahagiaan di hati dia. Yuk kita berdoa sama Allah. Semoga pemirsa pejuang langit yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla hari ini, kalau ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Ada pejuang langit yang sedang menanti buah hati, Allah berikan buah hati yang soleh-soleha. Pejuang langit yang ingin dapat jodoh, Allah berikan jodoh yang soleh-soleha. Pejuang langit yang ibunya sedang sakit, ayahnya sedang sakit, Allah angkat penyakit ayah ibunya. Pejuang langit yang ayah ibunya sudah di alam barzah, Allah lapangkan kubur orang tuanya.
Allah berikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman surga Allah. Allah jauhkan dari azab, Allah jauhkan dari siksa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.